Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz dan seluruh subscriber Ustadz dan Ustadz saya bawa sedulur-sedulur Satirman semuanya, Pak Jasan, Pak Uri. Ini Pak Ustadz mau ada yang ditanyain gini. Di yang sekarang menjadi pola pikir banyak orang, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, Ustadz. Jadi begini, Allah mengatakan barang siapa yang terzolimi kan gitu ya, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut begitu. Ketika orang terzolimi, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Pengertian adalah ketika orang tersebut terzolimi di saat orang itu menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang dalam keadaan beriman, kemudian dizolimi, lalu Allah angkat derajatnya kan begitu. Sekarang kenyataannya nih Pak Ustadz, teori ini itu menjadi sebuah tren tertentu menurut saya, di mana bahwa ketika seseorang itu terzolimi dalam tanda kutip, orang itu mendapatkan banyak keuntungan. Gini contohnya, orang ini sengaja ingin dizolimi dalam bentuk bulian begitu, melakukan hal-hal yang mengundang banyak kontroversi, kemudian dibully, kemudian namanya naik, akhirnya banyak masuk pekerjaan lain sebagainya. Tapi dapat keutamaan juga kok. Tadi kan dizolimi Allah angkat derajatnya. Ini juga ingin dizolimi kemudian dapat keuntungan juga, ya kan? Dapat bahkan ya katakanlah dengan dia akhirnya jadi dipakai untuk sebagai model iklan dan lain sebagainya. Apakah itu bentuk Allah mengangkat derajatnya? Seperti apa, atau istidrat seperti apa? Ya memang kalau seorang dizolimi itu kan tergantung niatnya juga ya. Kalau lihat dari Mas Bobi itu kan ada seseorang yang memang niatnya dia terzolimi, tapi di masa depannya dia nanti banyak viewer atau banyak endorse. Ya kan gitu ya. Berarti dia dizoliminya dia itu akan memberikan keuntungan. Ini sisi dari, kalau dia melihat sisi ini dari medsos. Dari sisi medsos. Seperti itu. Berarti tidak ada unsur mencari rizki yang halal. Bukan, ini tidak masuk mencari rizki yang halal. Karena dia kelihatannya dizolimi, tetapi itu rencana dia agar dia itu banyak endorse yang masuk, banyak viewer yang masuk, yang itu sendiri menguntungkan dia secara finansial, dan dia sudah merencanakan. Itu bukan rezeki yang halal dari situ, enggak, itu malah haram itu dikatakan. Walaupun kopi terselubung ya, itu terselubung karena orang nggak ngerti. Nah, orang-orang yang terzolimi itu adalah termasuk salah satunya berhubungan doa orang yang terzolimi itu kan kebanyakan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini salah satu hadisnya kan begitu ya. Jadi doa orang yang teraniaya, terzolimi. Nah, ini jangan dihubungkan dengan yang medsos tadi, nggak bisa itu dihubungkan. Nah, yang harus kita sadari adalah orang yang terzolimi ini dia harus menjalankan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, di sini diceritakan bahwa seorang yang beriman itu mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini ada suatu masalah, kemudian dia mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan sabar. Sabar itu tidak diem. Sabar itu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan akidah-akidah kita. Contoh umpamanya ada masalah yang dizolimi dari sisi sesuatu, entah dari sisi fitnahan, entah dari sisi hujatan, entah dari sini, padahal dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Yang mengundang orang itu akhirnya menzalimi dia, kan gitu ya. Nah, orang yang ini dia kembalikan langsung pada Allah Ta'ala, saya tidak melakukan, tapi ini zalimi. Nah, di orang tersebut ini berkecamuk emosi. Loh, kenapa emosi orang ini berkecamuk sebagai seorang yang beriman? Ya, orang ini wajar, namanya manusia. Pengetahuan agama itu belum semua sempurna dijalanin, menurut saya masih wajar. Cuma memang harus
bertemu dengan seorang yang menurut orang ini adalah bijak, alim, menenangkan, paham tentang masalah itu. Nggak nyiram bensin. Enggak, disinilah sebenarnya itu beliau berikhtiar sebenarnya. Di sabarnya ini ada ikhtiar, sehingga di sini didapatkanlah sebenarnya hatinya dia lebih tenang, faham, ada garis-garis hukum yang tidak dilanggar, tetap masuk, ditunggu. Sabarnya sudah masuk, tinggal sholatnya juga masuk. Sholat itu tetap melakukan aktivitas ibadah, ya. Nah, inilah kesabaran dan tenang inilah yang akhirnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang sabar. Allah itu dekat. Jadi maksudnya Allah dekat itu adalah orang ini nanti suatu ketika dari proses dia itu terzolimi, dia mau meminta sesuatu atau tidak minta sesuatu, Allah akan memberi sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi tidak merusak akidahnya. Biasanya seperti itu. Apa yang dia inginkan tapi tidak merusak akidahnya. Walaupun Susah, itu, ya? Gimana itu? Ya. itu maksudnya orang itu berdoa, tapi doanya itu kira-kira terlalu besar. Dia punya iman, nah Allah memberi tapi tidak merusak akidah. Bisa aja diberi sesuai dengan porsinya dia mampu. Walaupun itu duniawi, walaupun itu duniawi silahkan. Ya. Karena kalau kebablasan dia itu diberi lebih, dia bisa ujub, bisa riak dan sebagainya. Itu terus gitu. Ya memang nggak boleh begitu. Itu kan sama, umpamanya saya nih. Saya pingin masuk MNC TV nih, ada Pak Haji Hasan, gitu. Saya cerita, saya mencoba untuk orang yang teraniaya di depan Pak Haji Hasan lah. Wah, saya sama teman-teman Ustadz ini saya gini, kan terenyuh Pak Haji Hasan. Padahal di otak saya itu biasa itu masuk MNC TV, itu kan beda itu namanya. Ada triknya ya? Ada trik istilahnya. Apakah trik itu benar? Selama itu yang dia ceritain emang benar, tetapi kebenaran ini juga tidak membuka sesuatu aib saudaranya yang lain, pamannya. Ya kalau menurut saya masih boleh lah begitu. Tetapi kalau itu sudah membuka aib saudaranya yang lain, kemudian dia menjadikan dia lebih hebat, kelihatan begini sehingga Pak Haji Hasan, wah ini kayaknya hebat nih. Dibungkus dengan empatinya. Dibungkus itu, ya itu belum tentu itu bisa dikatakan rezeki yang dia dapatkan itu halal. Biasanya nanti kalau umpamanya saya masuk MNC TV, kesombongan yang muncul pasti. Nih, saya masuk TV nih. Saya masuk TV nih. Kalau masuk TV, saya kan biasanya off air sekian nih. Saya nggak mau, off airnya harus naik gitu. Nah, itu kan tricky namanya. Yang akhirnya yang dulunya itu katanya lillahi ta'ala, akhirnya gelundung. Gelundung itu maksudnya jatuh ya. Nggak ada Allahnya sama sekali. Akhirnya yang muncul adalah kesombongan. Saya sudah terkenal. Off air saya sekian, ya kan nggak boleh seperti itu. Nah, inilah yang, nah itu harus hati-hati di titik itu gitu loh. Nah, orang yang terzalimi itu tetap harus ada garis-garisnya. Namanya dia difitnah, gimana caranya dia itu menenangkan hati difitnah, apalagi fitnahnya itu masuk ke YouTube umpamanya kan gitu. Wah, itu kan orang itu bisa demam 3 hari sampai seminggu dulu. Bisa ya Ustaz? Bisa. Video dulu. Gara-gara video dulu. Bisa itu. Gara-gara YouTube yang memang tidak menurut kita itu tidak apa namanya ya? Tidak bernilai lah istilahnya. Ini YouTube ini mau menghujat. YouTube itu mau mengacaukan. Padahal itu juga sama aja. Siapa tahu orang yang ambil YouTube itu adalah orang-orang yang non-muslim. Ngapain kita mikir gitu? Kan gitu. Buser-buser itu kan banyak. Orang di YouTube mah kan goib, misalnya kalau kita nggak tahu siapa orangnya. Iya. Lah kalau digituin mah biasa aja. Nah kalau orang itu muslim, nah ini baru kita menata. Kalau itu muslim, ya jelas dia muslim. Siapa dia? Saudara kita. Mamanya memfitnah Mas Bobi pakai YouTube, wah disebarin. Viewer itu baru 1 hari jutaan mamanya.
dengan isian. Dengan isian itu dia sendiri. Nah, gimana caranya? Mas Bobi pasti cenut-cenut kepalanya, gitu kan gitu. Cara mensikapinya adalah biarin aja dia menekuk kenikmatan duniawinya dia. Lewat AdSense itu. Iya, lewat itunya dia. Kalau saya seperti itu, karena apa? Dia sudah membuka pintu nerakanya dia sendiri. Sebenarnya dia sudah membuka pintu nerakanya. Karena pada waktu dia itu mengupload sesuatu yang dia belum pernah tanya, kan itu, dia belum pernah tahu. Mamanya kalau Mas Bobi itu ustadz itu, dia belum pernah tahu dalil-dalil yang dipakai. Padahal Mas Bobi itu mengeluarkan sesuatu dalilnya jelas, ayatnya jelas. Nggak tahu disertasinya juga. Iya, dia nggak tahu, tiba-tiba muncul dengan omongan yang ngawur. Ya ngawur, walaupun dia muslim, ngawur kan bisa aja. Mulut kan hanya mulut. Bismillah, ini ngomong bismillah, hati enggak banyak yang begitu kan gitu nih. Nah, akhirnya Mas Bobi pusing. Nah, kalau saya nggak usah diambil pusing. Pada waktu dia itu menyebarkan, mengupload YouTube yang seperti itu, dia sudah membuka channel dosa jariahnya dia sendiri. Lebih banyak viewer yang lihat, kemudian disebarkan ke yang lainnya. Di situ dosa jariah itu tetap berlaku. Sepanjang video itu masih ada terpampang di channel itu. Dihapus pun orang masih punya banyak, ya. Nah, inilah kalau menurut saya, tidak usah berpikir. Allah senantiasa mengajak, carilah akhirat. Akhirat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan surga, bukan nerakanya loh ya. Kalau Allah cipta akhirat itu tentang surganya. Kalau akhirat neraka ya langsung diomongkan neraka ini akhirat itu surga. Jadi kita mencoba mencari akhirat yaitu dengan berpikir ini itu. Kalau umpamanya mau mengklarifikasi, Mas Bobi mau mengklarifikasi YouTube yang seperti itu. Nah, di situ kan ada emosi sebenarnya Mas Bobi. Ketika mau klarifikasi aja ada emosi, ada marah. Jelas sih. Marah yang mencoba ditutupi melalui skenario kan begitu. Sebenarnya marah itu. Nggak terima dia digituin. Gitu. Klarifikasi atau nggak usah berarti? Nggak usah kalau saya. Nggak usah, kenapa? Dengan dia menyebarkan hal-hal yang sebenarnya dia itu malah salah di hadapan Allah Ta'ala. Disitulah tempat kita itu tersenyum. Ini saya diangkat derajat saya sama Allah Ta'ala kalau saya menerima dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ejekan, fitnahan, bulian yang menyebar hingga kita itu meninggal, itu insya Allah amal pahalanya lebih besar. Karena apa? Dosa-dosa kita yang ambil mereka-mereka itu. Paham ya Ustaz ya? Yang ambil mereka-mereka itu. Kalau dosa kita itu sudah habis, insya Allah ya, kemudian bulian ini masih berjalan, amal mereka yang dikasih ke kita. Nah, seumpama permasalahan public figure ya, public figure itu kan yang namanya public figure ya, menyangkut banyak orang. Terkadang mungkin si public figure ini, atau gini, gak usah public figure sama ada satu permasalahan, tapi sudah memasyarakat beritanya gitu ya. Akhirnya dibutuhkan klarifikasi. Kenapa? Karena untuk menjadi jawaban banyak orang yang mengkonsumsi berita tersebut. Nah, itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Tetap harus klarifikasi atau memang jangan? Kalau saya sih, namanya public figure itu kan beda dengan para pendakwah ya. Kalau saya cerita, belum tentu orang dakwah itu juga kalau dapat cacian itu diam-diam aja gitu. Beliau bisa serahkan sama Allah, belum tentu. Bisa aja malah dia itu kesannya merendahkan diri tapi mengeluarkan gayanya dia bahwa dia lebih hebat daripada orang yang membuli. Ya banyak yang seperti itu. Nah, kan gitu. Jadi dia sendiri yang sebenarnya tahu tentang persoalan teori ilmu agama itu sendiri malah lupa, nggak dikerjain. Gitu maksudnya. Nah, kalau menurut saya ilmu agama itu harus dipraktekin. Gitu. Jadi ya prakteknya seperti itu ya. Sabar aja, ditunggu. Istilahnya kalau ada orang didolimi, Allah itu hanya cuma
Disuruh aja orang itu mendoakan agar orang tersebut diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini itu menunggu Allah aja. Berarti boleh orang berpikir bahwa udah, nanti Allah yang akan menunjukkan. Ketika memang proses dia terzolimi sesuai dengan apa yang poin pertama tadi. Persoalannya orang ngomong begitu itu tetap akan menjadi pertanyaan lagi. Dia memang takut dengan orang itu, atau dia hanya menyerah kepada Allah, atau dia menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, kan beda sudah. Yang takut dan juga dibungkam. Itu nggak ada nilai ibadahnya. Tapi paling dia dapat sabarnya. Kalau dia nggak balas dapat nilai sabarnya. Kalau karena takut. Karena takut. Tapi bukan takut itu jadi sabar. Ya sabar tapi kan marah dia sebenarnya. Iya. Nah itu tetap nggak bisa dapat sabarnya. Rumit ya. Ketika menghadapi belajar. Iya, benar. Ya, memang harus benar. memang begitu dasarnya kan gitu. Jadi seseorang mendapatkan suatu persoalan itu kan persoalan itu nggak cuma satu, walaupun persoalan itu satu. Iya. Cara menangani persoalan itu kan banyak cara, banyak hukum-hukum yang harus kita kerjakan. Nah, kesabaran itu jangan sampai kita itu melanggar hukum-hukum agama kita sendiri. Dengan dalil kita sendiri. Dengan dalil yang sudah ada dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Itu memang harus kita itu berpikir di situ itu. Nah, titik kita itu berpikir itulah malaikat itu mencatat. Benar kamu sudah, benar gitu tulis, benar. Takut kamu yang nggak dapat. Kan gitu. Iya kan? Iya sih. Takut ya. Takut itu kan nggak dapat. Selain kepada Allah. Iya, kecuali kalau memang ya saya serahkan sama Allah, serahnya gimana? Ya kan saya tahu. Kalau memang saya dibully, saya sebenarnya bisa membalas kok. Apa yang diomongkan dia salah. Saya tahu. Tapi kenapa nggak dibalas? Enggak. Itu saudara saya. Saya tetap harus melindungi aib saudara saya. Nah, kan beda nih. Pada waktu ngomong saya harus melindungi aib saudara saya, dia mengamalkan ayat dan hadisnya banyak sekali. Dia mengamalkan itu. Kenapa kan nggak kamu balas? Udah biarin aja. Nanti kalau saya mau membalas dengan begitu, berarti kita bentrok Islam sama Islam. Saya nggak mau. Kita itu satu saudara. Kenapa harus bentrok? Dia mengamalkan ayat yang lain juga. No, kan ini kan beda nih. Berarti ini dia mencari penyelesaiannya itu benar-benar lillahi ta'ala itu seperti itu. Ya makanya kan Ustaz, sabar itu artinya menahan. Menahan diri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia bisa lakukan. Iya. Ngebalas itu sebenarnya dia bisa. Iya. Hanya dia menahan dirinya untuk tidak membalas. Tidak membalas sebenarnya. Nah itu aja. Jadi dia menyerahkan kepada Allah saja. Menyerahkan dan dia tahu dasar-dasar hukumnya tuh tahu. Nah inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu. Wah, sabar itu begitu. Ini ujian di grup ini saling hujat. Ini ujian bagi yang mendengar. Panggil, "Bo, jangan berantem toh." Nah, itu malah bagus dia. Cukup itu kasih tahu. Kan amal kebaikan dia bisa menghapus keburukannya dia kan gitu. Iya. Kalau dia untuk dihapus untuk keburukan dia lagi, kapan dia sempat punya amal? Soalnya itu kira-kira yang